selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Dasar Akuntansi, kelas EMC, akan menjelaskan mengenai materi dasar akuntansi, antara lain, Accounting in Action, the recording process, adjusting the account, dan completing the accounting cycle. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan teman sekelompok saya. Saya Angel Stefani Brutarigan dan teman sekelompok saya Aisyah Rizkia Kinanti, Enti Manta Priskia Bruginting, Iqwatul Fadilah, dan Meka Maulia Putri. Materi pertama, Accounting in Action, yang dijelaskan oleh teman sekelompok kami Iqwatul Fadilah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqwatul Fadilah, biasa dipanggil Dila. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi pada bab pertama, yaitu Accounting in Action. Simak penjelasannya ya. Oke, selanjutnya Accounting in Action. Accounting in Action itu adalah akuntansi dalam tindakan. Akuntansi terdiri dari 3 dasar kegiatan. Yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua itu mencatat atau merangkum, lalu yang ketiga itu adalah komunikasi. Penjelasan selanjutnya, siapa sih pengguna data akuntansi? Jadi pengguna data akuntansi itu ada 2. Yang pertama itu pengguna internal, lalu yang kedua pengguna eksternal. Di sini saya akan menjelaskan pengguna internal terlebih dahulu. Adapun pengguna internal itu adalah orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dan membuat laporan akuntansi. Siapa sih penggunanya? Pengguna yang pertama itu pemasaran, yang kedua pengelolaan, lalu yang ketiga itu adalah keuangan, yang keempat sumber daya manusia. Lalu selanjutnya adalah pengguna eksternal. Pengguna eksternal itu adalah individu, lembaga, atau entitas lainnya di luar suatu perusahaan yang menggunakan informasi demi mengambil kebijakan. Adapun penggunanya yang pertama itu kreditur, yang kedua investor. Penjelasan selanjutnya yaitu asumsi dasar akuntansi. Jadi asumsi dasar akuntansi yang sering digunakan atau yang paling lazim strukturnya itu ada 4. Di sini saya akan menjelaskan 4 struktur dasar akuntansi. Jadi yang pertama itu adalah kesatuan usaha. Kesatuan usaha dalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri atau tegak sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Lalu yang kedua itu adalah kontinuitas usaha. Asumsi ini menganggap bahwa suatu perusahaan ini akan hidup terus dan jaya terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadinya likuidasi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Asumsi ini menganggap mata uang adalah alat pengukur yang stabil. Lalu yang keempat itu harus tepat waktu. Sebuah perusahaan untuk laporan keuangan harus dibuat tepat pada waktunya. Adapun prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama itu prinsip biaya historis, yang kedua prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga prinsip mempertemukan, yang keempat prinsip konsisten, lalu yang kelima itu adalah prinsip pengungkapan penuh. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan, karena setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Selanjutnya adapun unsur persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan ketiga persamaan unsur akuntansi tersebut. Jadi aktiva itu adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha atau suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah hutang yang harus dan yang wajib dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa yang akan datang pada pihak lain. Lalu yang ketiga itu ekuitas. Ekuitas itu adalah hak pemilik atas aset
sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban tersebut. Setelah tadi saya menjelaskan unsur persamaan akuntansi, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama persamaan dasar akuntansi. Jadi tujuannya itu adalah melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi persamaan dasar akuntansi itu untuk mengubah harta kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi. Penjelasan selanjutnya yaitu standar akuntansi. Jadi standar akuntansi itu adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadinya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Adapun fungsinya itu untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan entitas yang berbeda-beda dalam standar akuntansi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis transaksi sederhana. Jadi analisis transaksi sederhana ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam tahapan siklus akuntansi analisis. Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi tersebut. Setelah saya menjelaskan apa itu analisis transaksi, di sini saya akan menjelaskan cara analisis transaksi. Jadi cara analisis transaksi itu ada 5 cara. Yang pertama itu kita harus memahami jenis akun atau dokumen yang benar-benar ada. Lalu yang kedua itu kita mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu melakukan pengukuran transaksi. Yang keempat itu menetapkan data yang nyata, pemasukan dan pengeluarannya. Lalu yang kelima itu membuat seluruh laporan tersebut. Itu tadi adalah penjelasan dari saya pada bab pertama yaitu accounting in action. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya tadi, mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya, re-recording proses yang dijelaskan oleh Aisyah Rizkia Kinanti. Proses pencatatan. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu akun di dalam akuntansi. Akun adalah catatan individu yang berisi penambahan dan pengurangan aset, liabilitas, atau ekuitas tertentu. Akun itu di dalam akun ada istilah debit dan kredit. Debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Debit dan kredit ini merupakan sistem yang berpasangan, jadi jika ada kanan harus ada kiri. Setiap transaksi harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang antara aktiva dan pasiva. Pencatatan selesai dengan mendebit sekurang-kurangnya satu akun dan mengkredit pada akun yang lain. Debit dan kredit itu harus seimbang. Jadi jika debitnya 1 juta, kreditnya harus 1 juta. Bila jumlah kredit melebihi dari jumlah debit, itu disebut bersaldo kredit. Dan jika jumlah debit melebihi jumlah kredit, itu disebut bersaldo debit. Jadi, akun-akun itu memiliki kriterianya masing-masing. Harus bersaldo kredit atau harus bersaldo debit. Yang termasuk dalam akun yaitu yang pertama ada aset. Aset itu saldo normalnya ada di debit. Yang kedua ada liabilitas, saldo normalnya itu di kredit. Yang ketiga ada ekuitas, saldo normalnya ada di kredit. Yang keempat ada saham, saldo normalnya ada di kredit. Saldo laba, saldo normalnya ada di kredit. Dividend, saldo normalnya ada di debit. Pendapatan, saldo normalnya ada di kredit. Beban, saldo normalnya ada di debit. Yang dikatakan saldo normal itu adalah pada sisi di mana kita mencatat penambahan pada suatu akun. Jadi, hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam aturan debit dan kredit, persamaan dasarnya itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Perpecahannya aset akan bertambah di debit
liabilitas akan bertambah di kredit, modal saham bertambah di kredit, saldo laba bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit, dividen bertambah di debit. Selanjutnya, tahapan proses pencatatan. Dalam proses pencatatan, ada tahapannya. Yang pertama, menganalisis setiap transaksi. Jadi, setiap transaksi harus dianalisis oleh akuntan apakah transaksi tersebut bisa dimasukkan dalam catatan akuntansi atau tidak. Terus yang kedua, mencatat transaksi. Jadi, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Jadi setelah dianalisis, transaksi yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam jurnal. 3. Memindahkan informasi jurnal ke akun buku besar. Jadi singkatnya itu, awalan proses tahapan yaitu yang pertama analisis, yang kedua pencatatan jurnal, yang ketiga pemindahan buku informasi ke buku besar. Nah, bukti transaksi yaitu dokumen bisnis seperti struk penjualan, cek, tagihan, dan lain sebagainya. Setelah buku besar akan membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan dari buku besar. Kalau buku besar itu kan masih banyak transaksi-transaksi. Nah, jika neraca saldo hanya saldo terakhirnya saja. Adapun kelemahan neraca saldo, yang pertama ada transaksi yang tidak di jurnal, yang kedua itu ada jurnal yang benar tidak dipindahkan. Ada yang ketiga itu ayat jurnal dipindah buku 2 kali. Terus yang keempat ada akun yang salah digunakan dalam menjurnal atau memindah bukukan. Itulah proses pencatatan dalam akuntansi. Materi selanjutnya, adjusting the account yang dijelaskan oleh teman sekelompok kami, Meika Maulia Putri. Halo, nama saya Meika Maulia Putri, biasa dipanggil Meika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi akuntansi mengenai adjusting the account atau menyesuaikan akun. Simak pembahasannya ya. Nah, kita akan bahas lebih dahulu mengenai asumsi periode akuntansi. Asumsi periode akuntansi itu adalah sebuah rentan waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar menyesuaikan laporan keuangan mereka secara periodik untuk menilai kondisi keuangan dan hasil operasi mereka. Periode waktu akuntansi biasanya yaitu 1 bulan atau 1 triwulan atau 1 tahun. Nah, periode waktu bulanan dan tahunan disebut dengan periode intern. Selanjutnya terdapat periode akuntansi tahun fiskal dan juga tahun kalender. Periode waktu akuntansi yang lamanya 1 tahun disebut dengan tahun fiskal. Tahun fiskal biasanya dimulai dengan hari pertama dari sebuah bulan dan berakhir 12 bulan pada hari terakhir dari bulan tersebut. Nah, sedangkan penggunaan tahun kalender yaitu perusahaan menggunakan tahun kalender dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember sebagai periode akuntansi mereka. Nah, di dalam akuntansi itu ada 2 basis akuntansi, yaitu akuntansi basis akrual dan akuntansi basis kas. Kita akan bahas terlebih dahulu yang akuntansi basis akrual. Akuntansi basis akrual itu adalah sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Jadi pada akuntansi basis akrual ini tidak memperhatikan apakah sudah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas pada sebelumnya. Nah, untuk akuntansi basis akrual ini biasanya digunakan untuk pengukuran aset, hutang, modal, dan laba ditahan yang diperlukan oleh pemegang saham untuk mengembangkan investasi perusahaan di masa depan. Terdapat 2 konsep utama basis akrual. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Dalam basis akrual, pendapatan dicatat pada saat terjadinya piutang tak tertagih. Yang kedua, untuk pengakuan beban. Dalam basis akrual, beban yang masih harus dibayarkan akan dicatat menjadi pos hutang bagian hutang lancar pada neraca. Sebagai contoh, suatu perusahaan menggunakan basis akrual untuk menentukan laba neto. Berarti perusahaan mengakui pendapatan saat mereka benar-benar telah
memberikan jasa, bukan saat mereka menerima kas. Nah, hal ini juga berarti perusahaan mengakui beban saat terjadinya bukan saat dibayarkan. Akuntansi basis akrual ini dianggap lebih baik karena mampu menjadi alternatif yang lebih baik dalam hal penyajian informasi akuntansi, yang mana metode ini tidak hanya akan menggambarkan nilai aset berdasarkan kas, tetapi juga menggambarkan utang dan piutang perusahaan secara jelas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk akuntansi basis kas, yaitu sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi ini merupakan kebalikan dari akuntansi basis akrual. Nah, konsep akuntansi basis kas yang pertama pada pengakuan pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat organisasi menerima pembayaran, dan untuk pengeluaran biaya dilakukan pada saat sudah dilakukannya pembayaran. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal akuntansi yang dipakai untuk melakukan proses pemutakhiran atau proses penyesuaian terhadap akun-akun tertentu. Nah, terdapat jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, yang kedua penyusutan, yang ketiga jurnal penyesuaian beban terhutang, yang keempat jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima, dan yang terakhir jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai adjusting the akun ya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan, dan mohon saran dan masukan dari pemirsa semua. Terima kasih. Materi yang terakhir, Completing the Accounting Cycle, yang dijelaskan oleh teman sekelompok kami, Entimanta Preskia Bruginting. Halo, berjumpa lagi dengan saya Entimanta Preskia Bruginting. Dalam mata kuliah Completing the Accounting Cycle, dalam video ini kita akan bahas mengenai materi Completing the Accounting Cycle. Salah satu tahap dalam menyusun laporan keuangan adalah membuat neraca saldo. Maka tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca lanjut yang dilengkapi dengan laporan laba rugi dan neraca. Seperti yang terlihat ya, ada neraca lajur atau worksheet berbentuk beberapa kolom yang akan digunakan dalam proses penyesuaian atau penyusunan keuangan, trade balance, adjustment, adjusting trade balance, income statement, dan statement of financial position. Namun, neraca lajur bukan merupakan pencatatan akuntansi permanen dan bukan pula merupakan jurnal atau bagian dari buku besar umum. Neraca lanjut semata-mata merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah penyusunan jurnal, penyusunan dan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi akun-akun yang dibuat periode berikutnya. Disebut sebagai closing the books atau penutup buku. Dalam tutup buku yang perlu kita tutup yaitu akun-akun apa saja yang perlu ditutup, yang terbentuk akun sementara atau di dalamnya adalah akun pendapatan maupun akun beban. Akun pendapatan dan akun beban tidak bawa ke periode berikutnya, maka akun disebut sebagai akun sementara. Kemudian akun-akun yang pada laporan posisi keuangan tidak bawa periode selanjutnya maka akan disebut akun permanen. Yang perlu ditutup adalah temporal accusation.
Langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup dapat dilihat tampilan masing-masing teman-teman. Pertama, kita menutup revenue. Kedua, kita menutup expense. Ketiga, kita menutup income summary. Keempat, kita menutup independent. Demikianlah bahas materi completing the accounting the cycle. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikianlah penjelasan materi dasar akuntansi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya dan teman sekelompok saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.